Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan, tugas riset operasi lanjut, di mana di tugas kali ini kita dapat 2 problem. Yang pertama yaitu tentang, cutting sheet metal yang akan dijelaskan oleh Nida. Yang problem kedua yaitu tentang cane sugar production yang akan dijelaskan oleh Noval. Silakan, Nida. Jadi untuk problem pertama terkait cutting sheet metal di sini, problemnya adalah ada sebuah workshop pemotongan, logam yang dia itu, memotong, lembaran logam dari ukuran besar berukuran 48 kali 96 desimeter. Nah, workshop ini menerima order berupa, potongan logam yang lebih kecil. Jadi ada ordernya berupa 8 lembar potongan 36 kali 50 desimeter, 13 lembar berukuran 24 kali 36 desimeter, 5 lembar berukuran 20 kali 60 desimeter, dan 15 lembar berukuran 18 kali 30 desimeter. Nah, jadi dari, potongan metal yang besar tadi, kita akan memproduksi, permintaan dari konsumen. Di sini, yang diminta adalah bagaimana caranya memenuhi pesanan ini dengan menggunakan jumlah, metal besar sesedikit mungkin, seperti itu. Nah, jadi kita akan define terlebih dahulu sets dan notasinya. Di sini, L didefinisikan sebagai sets of, logam besar yang berukuran 48 kali 9 desimeter. Sedangkan P adalah sets of potongan metal kecil yang akan dipotong gitu. Jadi ada 1 set, ini ada 4 metal. Yang pertama itu berukuran 36 kali 50, yang kedua 24 kali 36, lalu 20 kali 60, dan 18 kali 30. Lalu move yang ketiga, parameter dan notasi. Di sini, parameter yang kita set adalah, setiap pattern pemotongan itu bisa membentuk beberapa jenis metal kecil. Misalkan di sini kita punya 16 pattern, di mana masing-masing pattern itu beda-beda. Jadi misalkan pattern pertama itu bisa memproduce 1 lembar, metal kecil berukuran 36 kali 50 dan 2 lembar metal kecil berukuran 24 kali 36 desimeter. Sedangkan metal 2 bisa memproduce 1 lembar, metal kecil berukuran 36 kali 50, 1 lembar metal kecil berukuran 24 kali 36, dan 1 lembar metal kecil berukuran 18 kali 30 desimeter, dan seterusnya sampai 16. Nah, jadi masing-masing udah di-set nih, setiap pattern itu bisa ngebentuk berapa banyak metal kecil. Lalu, di sini kita define decision variabelnya dan juga notasinya. Nah, karena, yang diminta adalah gimana cara memproduce demand, maka decision variable-nya adalah berapa banyak jumlah, metal besar yang perlu kita potong sesuai dengan jumlah pattern yang akhirnya bisa memproduce si, eee, metal kecil sesuai demand tersebut, kayak gitu. Lalu, di nomor 5, objektifnya adalah jumlah dari decision variables. Jadi, dek tadi adalah jumlah tiap pattern, maka objektifnya adalah total dari setiap pattern, seperti itu. Lalu move ke selanjutnya, constraint-nya di-define dulu. Constraint-nya ada 2, yang pertama adalah demand satisfaction constraint, yaitu demand dari customer, di mana demand-nya adalah 8 lembar 36 kali 50, 13 lembar 24 kali 36, 5 lembar 20 kali 60, dan 15 lembar 18 kali 30 desimeter. Gitu. Nah, dengan constraint seperti ini, karena sistemnya adalah memenuhi demand, maka supply yang kita produksi harus sama dengan demand yang diminta oleh customer, seperti itu. Lalu constraint yang kedua adalah karena ini memotong logam, maka dia harus berupa bilangan non negatif dan juga integer atau bilangan bulat. Lalu kalau di run solver-nya maka seperti ini. Nah, angka yang muncul adalah, di warna biru ini adalah 11, yang merupakan jumlah dari decision variable, yang adalah jumlah jumlah pattern yang akan dipotong, seperti itu. Jadi tadi dari solver akan memproduce angka di dekvar yang di-define dengan warna kuning ini. Nah, jadi, in conclusion, dari, hasil penggunaan solver bisa didapatkan bahwa cara paling efektif untuk untuk memenuhi demand customer adalah dengan memotong 11 lembar, large metal sheets menjadi, demand tersebut.
di mana 11 ini breakdown-nya adalah 3 lembar pattern pertama, 5 lembar pattern ketiga, 2 lembar pattern keempat, dan 1 lembar pattern ketujuh. Itu. Mungkin bisa balik ke Mas Pras. Oke, lanjut untuk case cane sugar production akan dijelaskan oleh Noval. Silakan, Noval. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua, itu tentang cane sugar production ya. Jadi ceritanya ini sebuah pabrik gula yang menerima 11 wagon atau wagon, wagon tebu yang baru dipanen. Jadi tiap wagon ini punya kadar gula yang bakal menurun seiring waktu. Jadi kalau diproses terlalu lama itu bakal rugi banyak gulanya. Proses pengolahannya membutuhkan waktu 2 jam per wagon. Dan pabrik di sini memiliki 3 jalur produksi yang bisa beroperasi secara paralel. Tujuannya adalah untuk menentukan urutan pemrosesan tiap wagon agar total kehilangan gulanya itu minimum. Kita masuk ke set dan notasi. Untuk yang notasi pertama itu ada I yang merupakan himpunan wagon 1 sampai 11. Kemudian S adalah himpunan slot waktu produksi. Karena ada 3 jalur dari total 11 wagon, itu dibulatkan ya, maka dibutuhkan 4 slot waktu. Jadi S-nya 1 sampai dengan 4. Kemudian CS itu adalah setiap waktu slot memerlukan kapasitas maksimum wagon per slot ya. Kemudian juga habis itu RI ada lifespan, jam untuk clock. RI adalah loss rate dan juga lifespan-nya. Semua parameter ini nanti akan dituliskan di warna hijau merupakan parameter. Kemudian kita masuk ke parameter dan notasinya. Loss rate dan lifespan ini ada dari soal ya. Bisa dilihat sendiri, mungkin saya tidak bacakan semuanya. Parameter ini nanti menentukan batasan utama kapan wagon harus selesai diproses. Lalu kita masuk ke decision variable and notasi. Ada berapa di sini? 4 ya. Karena slot tadi ada 4, jadi SI 1, 2, 3, 4. Ini kita kosongkan dulu. Nanti 1 jika wagon itu dikerjakan oleh slot S, 0 jika tidak dikerjakan di slot tersebut. Kemudian kita masuk ke objektif functionnya. Fungsi objektifnya itu untuk meminimalkan total kehilangan gula. Hasilnya nanti akan muncul di sel biru. Nah, kemudian kita masuk ke constraint terlebih dahulu. Constraint yang pertama itu slot assignment constraint, setiap wagon hanya boleh diproses sekali. Sama dengan 1. Kemudian constraint kedua, slot capacity constraint-nya itu setiap slot maksimum hanya bisa memproses 3 wagon. Atau lebih kecil sama dengan 3. Kemudian constraint yang ketiga itu lifespan constraint, wagon tidak boleh selesai setelah umur hidupnya habis. Saya juga harus lebih kecil sama dengan. Dan yang terakhir ada binary constraint, itu semua variabel SI hanya bisa bernilai 0 atau 1. Nah, semua constraint nanti dimasukkan ke solver untuk meminimumkan. Metode simplex. Solver akan menghasilkan total kehilangan gula minimum sebesar 1.602 kilo. Hasil optimalnya ditunjukkan pada tabel di bawah. Slot 1 itu lot 367, slot 2 lot 158, dan seterusnya. Artinya urutan proses terbaik ini memastikan bahwa setiap wagon itu diproses sebelum masa hidupnya habis dan total gula hilangnya yang paling kecil. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 10 dari case cutting sheet metal dan cane sugar production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.